Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sesungguhnya zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al-Quran dengan sholat, agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia. Namun di antara umat Islam masih ada yang menganggap remeh rukun Islam yang satu ini. Ada yang sudah terlampau kaya, masih enggan menunaikan zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal di balik syariat zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama besar Saudi Arabia, dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni menyebutkan ada 13 hikmah menunaikan zakat. Hikmah yang pertama yakni menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang 5. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, dan naik haji ke Baitullah. Maka untuk kesempurnaan keislaman seseorang itu, salah satunya adalah dengan memenuhi kewajiban menunaikan zakat. Hikmah zakat yang kedua adalah menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga sedekah, yang berasal dari kata sidik, yang berarti benar, jujur. Karena zakat akan menunjukkan benarnya iman muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu. Hikmah yang ketiga mengeluarkan zakat itu adalah membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang keempat dalam menunaikan zakat itu adalah sebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafa." Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, "Faqal, liman hiya ya Rasulullah?" Kepada siapa kamar tersebut wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam." Bagi orang yang berkata baik, memberi makan, diantaranya lewat zakat, rajin berpuasa, sholat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hikmah menunaikan zakat yang kelima adalah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar. Karena dengan zakat berarti yang kaya menolong yang miskin. Dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Hikmah berzakat yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin menjadi marah karena melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan yang dia suka dengan berganti-ganti, atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Tidak ragu lagi, pasti akan timbul sesuatu kemarahan pada hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma pada mereka, maka padamlah kemarahan tersebut. Mereka akan mengatakan, saudara-saudara kami ini mengetahui kami berada dalam kesusahan. Maka orang miskin tersebut akan suka dan timbul rasa cinta kepada orang kaya yang berderma tadi. Yang ketujuh, hikmah dari berzakat itu adalah menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi, sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, lalu yang kedelapan, hikmah daripada berzakat itu adalah menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Kullu mri'in fi zilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan berada di naungan amal sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah yang kesembilan dalam membayar zakat itu adalah seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Juga ia pasti telah mengetahui nisab zakat tersebut dan orang yang berhak menerimanya serta hal-hal lain yang urgent diketahui. Yang kesepuluh, hikmah daripada berzakat, menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati. Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Berzakat tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang ke-11, zakat merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yamtaru." Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ke-12, hikmah zakat adalah akan meredam murka Allah. Zakat akan meredam murka Allah. Inna shadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun yang ke-13, hikmah daripada zakat itu adalah dosa akan terampuni. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Zakat itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Para hadirin yang berbahagia, demikian hikmah daripada zakat. Mudah-mudahan akan memberikan pelajaran dan motivasi ke dalam diri kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.